Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Bapak Surya, penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Bapak apa Mas ya? Mas aja ya, biar awet muda. Iya, Mas Mas Surya. itu lebih familiar dok. Silakan dok. Baik, mohon izin. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar tanggal 6 Oktober tahun 2020. Hari ini Selasa, laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah 6 orang atau bertambah 2 orang. Kasus suspek yang pindah kasus, baik itu probable ke probable atau konfirmasi atau ke discarded, adalah nihil atau kosong. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah 3 orang. Yang isolasi di rumah sakit lainnya adalah kosong atau nihil. Yang isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 3 orang. Kasus suspek yang meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded semuanya adalah 253 orang atau tetap. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 243 orang atau tetap. Discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 10 orang atau tetap. Kasus probable. Laporan kedua adalah tentang data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga adalah laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 4 orang atau bertambah 1 orang. Kontak erat yang pindah kasus, baik itu ke suspek atau konfirmasi atau ke discarded adalah kosong atau nihil. Kontak discarded yang selesai isolasi mandiri 14 hari adalah kumulatifnya sebanyak 1.250 orang atau tetap. Yang keempat adalah laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi atau positif COVID-19 semuanya adalah tetap 165 orang. Hari ini tidak ada penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 157 orang atau tetap. Kasus konfirmasi yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 maupun di rumah sakit lainnya atau rumah sakit darurat ataupun isolasi mandiri dan isolasi di rumah isolasi atau gedung isolasi adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia adalah 8 orang atau tetap. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Ya. Untuk kasus konfirmasi hari ini tidak ada kasus, jadi tidak ada laporan yang dapat kami sampaikan. Yang kedua adalah kasus probable juga tidak ada kasus. Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat kami sampaikan yang terkini. Yang ketiga adalah kasus suspek atau kasus diduga. Ada 2 informasi baru. Yang pertama, kasus suspek seorang laki-laki berusia 58 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul yang mempunyai faktor risiko perjalanan dari Blitar ke Surabaya
bekerja sebagai kondektur sebuah bus. Jadi pergi pulang ya. Sejak tanggal 22 September yang lalu, dia mengeluhkan batuk, demam atau badannya panas, nyeri kepala. Kemudian dilaksanakan foto rongsen dada. Hasilnya adalah di sana terdapat peradangan paru-paru atau disebut pneumonia. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan menunggu hasil PCR-nya. Jadi sudah dilaksanakan swab tenggorokan hidungnya dan kita tunggu saja hasil PCR-nya ya, di hari mendatang. Informasi kedua tentang kasus suspek atau diduga adalah seorang perempuan berusia 57 tahun dari Kelurahan Bedogrit mempunyai riwayat perjalanan dari Magetan tanggal 4 Oktober tahun 2020 yang baru lalu. Yang bersangkutan mengeluh demam atau panas badan, disertai menggigil, kemudian nyeri perut, dan diare atau berak cair sejak tanggal 4 Oktober tersebut. Dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya. Jadi telah diambil swab tenggorokan hidungnya dan telah dikirim untuk diperiksa PCR. Itu tentang kasus suspek atau kasus diduga. Kemudian kasus kontak erat. Ada satu informasi baru tentang kasus kontak erat, yaitu pada hasil tracing dan testing tanggal 6 Oktober hari ini telah didapatkan sebanyak 1 orang dari Kelurahan Bedogrit yang melaksanakan screening rapid test dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR-nya. Jadi ini kasus baru tanggal 6 Oktober hari ini. Hari ini ya, Dok. Sementara demikian Mas Surya yang dapat saya sampaikan. Baik, artinya kalau angkanya tadi ada beberapa yang tetap tidak ada penambahan. Dan harapannya kita adalah yang bertambah itu adalah sembuh ya, Dok ya. Sembuh. Yang sudah sembuh, ini angkanya bertambah. Tapi yang reaktif, yang ini tidak bertambah, harapannya begitu. Ya, Dok. Semoga ada waktu ini. Masih ada waktu ya, Dok ya? Monggo. Tidak segera balik. Oh, enggak. Tidak segera bergeser. Karena kan kalau yang bertemu dengan dokter ini ada teman, biasanya ada Kirana, ada Mas Didun dan lain-lain. Dan saya jarang sekali ketemu dengan dokter. Hari ini saya mendengar ada satu istilah probable. Ini menjadi sesuatu yang sangat asik sekali saya dengarkan. Probable ini semacam kayak permen ya. Bubble gum. Bubble gum. Jadi istilah probable ini bisa disebutkan, Dok. Di dunia kedokteran dengan penjelasan yang lebih mudah kita dapatkan, karena ini nampaknya jadi semakin ada beberapa istilah-istilah yang diganti begitu ya, Dok, di kaitannya dengan penanganan COVID-19. Betul, kalau ini dihadapkan pada masyarakat umum atau masyarakat awam memang susah dimengerti. Probable ini. Jadi yang mudah dimengerti itu suspek ya, diduga. Nah, kalau suspek atau diduga biasanya ada suspek atau diduga. Nah, ini jadi gampang sekali kita menerimanya gitu, Dok. Ini kalau saya ibaratkan saya jadi ketir-ketir menunggu, ketir-ketir jadi deg-deg gitu ya. Saya mau cari bahasa yang mudah dipahami. Probable itu orang yang memang berisiko lah ya, memang ya, hampir sama dengan suspek ya. Yang berisiko ya. Dia itu misalnya di tes rapid itu reaktif. Oke, berarti belum tentu positif sebetulnya COVID-nya. Cuman dia sudah mulai harus isolasi atau karantina di rumah. Tidak keluar rumah. Sambil menunggu PCR hasil dari swab. Atau mudahnya begitulah. Atau orang dengan sakit komorbid.
Komorbid itu apa lagi, Dok? Sakit penyerta. Oh. Ada asma, Siap. ya, ada Batuk-batuk, ada sesak nafas, hipertensi, panas begitu, Dok. ada tekanan darah tinggi, ada asma, ada sakit jantung, ada gangguan imunisasi autoimun. Nah, itu orang berisiko kalau kena virus corona. Nah, kebetulan orangnya mungkin terus panas, ya, sakit demam dengan kencing manis, diabetes. Terus dilakukan rapid test. ya. Nah, itu bisa masuk ke probable sambil menunggu hasil swab PCR-nya turun. Iya. Gitu ya. Makanya tadi di Kota Blitar tadi disampaikan dokter ada satu yang probable meninggal. ya. Nah, itu satu probable meninggal. Ya, ini kan ada kumulatif kasus probable meninggal dunia satu orang dari dulu satu. Ini orangnya mirip seperti sakit COVID-19. Mirip ya. Mirip lah ya. Mirip. Kemudian ternyata di PCR, di swab PCR-nya dia sudah meninggal, PCR-nya sudah sempat diambil. Oh, sempat. Sebelum meninggal sempat di swab. Iya. Terus ternyata beliau negatif. meninggal. Hasil PCR turun ternyata negatif. Iya. Oke, siap. Oke, jadi dokter. statusnya tetap probable gitu. Iya, di catatan tetap masuk di situ. Iya. Di probable ya, Dok ya. Iya. Meskipun sebetulnya negatif. Iya, negatif. Pasti. Sudah wafat almarhum atau almarhumah negatif ya. Iya. Tidak terkena COVID-19. Iya. Beliau meninggal. Oke. Tapi kalau probable kemudian dites PCR-nya positif, ya sudah masuk ke konfirmasi. Makanya ada pindah kasus ya. Probable. Nah, kontak erat ya, kemudian dikonfirmasi. Nah, ini pindah kasus suspek ke probable. Nah, bisa ke konfirmasi. Oke. Tergantung hasil dari PCR. Iya. Oke. Ya, baik, dokter, terima kasih. Iya. Hari ini sudah ada waktu untuk bisa langsung siaran. Biasanya kan lewat telepon. Iya. Atau biasanya Pak Didi yang mewakili dokter. Hari ini bisa datang. Ya, mudah-mudahan untuk hari ke depan bisa siaran langsung. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, tangguh dan lancar. Amin. Segala urusan, karena banyak sekali nih nampaknya yang diayai oleh Dokter Mukhlis nih. Ya. Semoga lancar, Dok. Semuanya adalah tugas dan tanggung jawab. Siap. Untuk Indonesia tercinta ya. Amin. Nisa tepuk tangan ya, semangat sekali kami di sini. Ya, baik dokter, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum, Dok. Selamat sore, waalaikumsalam.